Dan juga dalam sebuah literatur dinyatakan pedarman Ibu Gayatri dulu sebelum Riki kawentenan ring simping leleng ring pelabuhan. Nah, karena di sana abrasi, wenten nikel literatur bercerita baru dipindahkan menuju mendekati pedarman para raja. Enam tahun lalu, semua catatan sejarah di Pantai Iwan Pranajaya, penulis buku Keker Nusantara yang dirilis di Bali. Menurutnya, pusat kerajaan Majapahit bukan di Pulau Jawa, namun justru ada di Bali. Kata Majapahit sendiri juga tidak ada kaitannya dengan kata buah maja yang pahit. Lalu di mana pusat kerajaan Majapahit versi buku Keker Nusantara yang ditulis oleh Iwan Pranajaya? Bersama saya Jertapakan Selobi Omnivora, inilah buku Keker Nusantara, pusat kerajaan Majapahit ada di Buleleng, Bali. Muruknya ada, kan kayak madenya wenten, kan. Sekali niki wenten kewentenan santukan sampun berubah sami malih bos yang di satunya. Nanti yang bagikan literatur yang memang membuka sebuah data kebenaran tentang Nabi Wastana, kebenaran keotentikan dari Keraton Sawangan. Mang dan Uning. Nah, setelah dari pura dalam nanti mungkin ada lagi 3 pura berikutnya. Dari sini ada. Kerajaan Majapahit pusatnya di Bali, tepatnya di Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan Buleleng. Sawan merupakan sastra dari Sawangan yang terkait dengan Keraton Sawangan, pusat pemerintahan Majapahit. Demikian jelas Iwan Pranajaya kepada Sejarah Bali dan BeritaBali.com ketika rilis buku Keker Nusantara 6 tahun silam. Sejarah mencatat, Kerajaan Majapahit adalah sebuah kerajaan yang berpusat di wilayah Trowulan, Jawa Timur, Indonesia, yang pernah berdiri dari sekitar tahun 1293 hingga 1500 Masehi. Namun buku Keker Nusantara menyebut pusat kerajaan Majapahit justru ada di Bali, tepatnya di wilayah Buleleng, Bali. Dalam pelajaran sejarah di bangku sekolah selama ini, Majapahit disebutkan terletak di wilayah Trowulan, Jawa Timur. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya menguasai wilayah yang luas di Nusantara pada masa kekuasaan Hayam Wuruk yang berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai salah satu dari negara terbesar dalam sejarah Indonesia. Menurut Kitab Negara Kertagama, kekuasaannya terbentang dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia Timur, meskipun wilayah kekuasaannya masih diperdebatkan. Namun semua catatan sejarah tersebut dibantah Iwan Pranajaya, penulis buku Keker Nusantara yang dirilis di Bali pada tahun 2015. Menurutnya, pusat kerajaan Majapahit bukan di Pulau Jawa, namun justru ada di Bali. Menurut versi buku Keker Nusantara, dikatakan bahwa kerajaan Majapahit pusatnya di Bali, tepatnya di Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan Buleleng. Sawan merupakan sastra dari Sawangan yang terkait dengan Keraton Sawangan, pusat pemerintahan Majapahit. Sementara Istana Majapahit di Trowulan, Jawa Timur, menurut Iwan Pranajaya, merupakan benteng darat wilayah barat Majapahit yang dipimpin Trah Airlangga Brawijaya. Iwan mengaku memiliki bukti-bukti kuat terkait temuannya itu. Semua berdasarkan pembacaan perlambang atau simbol-simbol pada peninggalan sejarah seperti pura dan arca yang ditemukan di wilayah Desa Bungkulan Buleleng. Iwan mengatakan apa yang ditulis berdasarkan metode baca perlambang atau ikonografi. Jadi temuannya yang tersurat dalam buku Keker Nusantara bukan berdasarkan asumsi atau dugaan-dugaan semata, dan semua bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan metode ikonografi yang digunakannya. Nah, ini kan wenten kerjanya yang buruk, sarang Gajah Mada, kari utuh, tetapi gedongnya tadi di Majapahit itu, di pusat Majapahit berwarna burang yang menunjukkan sinar-sinar Majapahitnya gitu. Selain tentang kerajaan Majapahit, buku Keker Nusantara yang ditulis oleh Iwan Pranajaya juga menjelaskan beberapa hal penting lainnya
seperti sosok tokoh Raja Udayana, sosok Gajah Mada, sosok Kebo Iwe, sejarah Perang Bubat, sejarah para raja-raja Bali atau dalem di Bali, dan hal-hal penting lain terkait sejarah Bali. Kaitan dengan pedalaman raja. Nah, raja dalam konsep Bali yang disebutkan dan juga dalam konsep kesejarahan Nusantara kan selalu bersimbolkan kata. Makanya kami bilang persis arah utara Bali dikira. Terus semua ininya nanti akan ada ketemu lagi satu candi miring juga. Itu. Jadi semua ini dikonsep memang sekali oleh beliau-beliau sekali Tumun memang berfungsi untuk menandakan ciri beliau. Iwan Pranajaya, penulis buku Geger Nusantara, merupakan ketua Forum Surya Majapahit di Kesambi Kerobokan Badung. Buku Geger Nusantara membutuhkan waktu beberapa tahun untuk mengumpulkan data dan temuan sesuai metodologi yang digunakan. Menemukan banyak hal peninggalan milik leluhur dan raja-raja tempo dulu, banyak temuan sejarah di pura sesuai karakteristik raja-raja zaman dahulu. Malijebos yang tunjukkan cirinya Siliwangi dengan Majapahit ketahuan juga. Salah satu lagi 2 tempat ketahuan, dan nanti di sana ini Majapahitnya ada kisah, yang Pajajaran tidak ada kisah. Akhirnya apa akan terjadi? Kecil memang ada kisah, tapi kecil sekali untuk bisa dibenarkan. Iwan Pranajaya menemukan candi di wilayah Bali Utara, di mana ada fakta bolak-balik, perlambang bolak-balik, temuan banyak stempel di candi, stempel unik, stempel bolak-balik yang jumlahnya puluhan. Ada tempat Balai Prabu yang menyatakan cara ukir dan pendirian bolak-balik. Hasil temuan tersebut kemudian digabungkan dan muncul sinkronisasi data di Bali. Bahkan di itu, karena kami memang melamatkan di sini ya, no babi, no cecak. Itu ada di harga itu, ada yang pegang cecak, ada yang pegang babi, artinya memang kami tidak boleh mengkonsumsi itu. Jadi ada keterkaitan besar dalam sejarah pengungkapan sejarah. Ini menerangkan karena di sini merupakan pusat kawitan. Kawitan artinya pusat witnya, asal muasalnya. Dan juga kami punya kebiasaan pada waktu film ke-6 itu menghadap ke barat, kiblat kami itu ke barat hanya pada hari itu, untuk memberikan penghormatan dan pemujaan kepada putra-putra kami yang ada di barat. Ya di barat itu entah itu di Jawa, entah itu di Arab, entah dimanapun, dengan lantunan mantra yang menuju kepada sedikit sastra mulai perpaduan antara Islam iya, Cina iya, Jawa iya, dengan mengucapkan ya Allah ya Kakung, ya Allah ya Kakung gitu. Pembacaan perlambang atau ikonografi merupakan sebuah cara yang jitu dan jujur, tidak mudah dipelintir sesuai dengan fakta dan data di lapangan. Contoh ketika Raja Udayana memiliki banyak perlambang atau simbol dalam peninggalannya di Bali dan Nusantara. Perlambang ini terkait dengan perlambang yang ada pada peninggalan Gajah Mada, sehingga dikatakan olehnya adalah satu kesatuan. Demikian menurut Iwan Pranajaya. Jadi menurut konsep ini juga digunakan oleh Wat Prenggol dengan ciri yang sama. Jadi gajah di belakangnya. Ini disebut dengan Balai Prabu. Balai ini, kenapa kami sebut ini konsep kawitan? Ini kawitan Majapahitnya. Karena di sana juga tertera data dirinya, yang ini Kebo-Iwo, yang di sebelah sana Gajah Mada. Jadi ini disebut Balai Prabu, di mana ada 4 naga, 4 ekornya, tetapi 2 kepala hilang, keterkaitan dengan yang ada di Gunung Kawi. Jadi di sana pun terbaca akhirnya kenapa Candi Gunung Kawi itu ada 5 di sebelah timur dan 4 sebelah barat, itu menandakan keterkaitan sejarah yang sangat luar biasa hingga semua terkuat dari versi pembacaan simbol-simbol. Lalu untuk yang 5 dan 4 ini lagi, ini ada data bagaimana simbol Garuda dengan menginjak mata tunggal. Kalau itu dibalik, mata tunggal yang injak Garuda. Buku Geger Nusantara pasti akan menimbulkan kontroversi, dan ketika hal itu terjadi, maka akan dimentahkan dengan acara bedah buku.
bedah buku terkait dengan lontar yang menggunakan acuan angka tahun yang lemah, yang mudah dipalsu atau dipelintir. Namun leluhur di Bali dikatakan mengenal Saptawara, Pancawara, Uwuku, tidak ada tanggal atau tahun. Tujuan terpenting dari buku ini tiada lain adalah menyelamatkan situs-situs sejarah yang ada, selamatkan struktur sejarah tatanan masyarakat Bali terhadap guncangan-guncangan pengakuan yang tidak bertanggung jawab dan bukti yang lemah. Menurut Iwan Pranajaya, buku Geger Nusantara adalah menghindarkan kekacauan sejarah yang terjadi di Nusantara selama ini, bahwa sebenarnya satu, tidak ada perbedaan, bahwa selamatkan situs bangsa karena merupakan data besar untuk keselamatan sebuah bangsa. Saya Jurtapakan Selobi Omnivora. Terima kasih dan sampai jumpa.